Salam, selamat pagi jemaat GEJA Peniel Surabaya dan jemaat GEJA Anugerah Kemendung yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa pada pagi hari ini di mimbar Gemar Online Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Hari ini Rabu tanggal 12 Juli 2023. Haleluya. Pada saat ini saya diberkati oleh firman Tuhan dari Mazmur 140 ayat 5 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi masang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan Allahku, Engkau berilah telinga ya Tuhan pada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senja. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik, jangan luluskan tipu rencananya. Haleluya, puji nama Tuhan. Itulah bacaan pada hari ini Rabu 12 Juli 2023. Firman Tuhan saat ini adalah perlindungan terhadap orang jahat. Sejak awal sudah namanya pembunuhan, kekerasan, penindasan, kecemburuan, kedengkian, dan segala macam kejahatan, dan merupakan bagian dari tingkah laku manusia. Di dalam cerita ini pemazmur atau Daud mengungkapkan betapa hidupnya sangat tertekan ketika ia harus bersembunyi dari kejaran dan ancaman Saul. Namun pada akhirnya Daud menemukan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama yaitu Daud berdoa, memohon perlindungan dan keluputan, serta memohon kemenangan pada Allah. Dalam Mazmur 46 ayat 2 firman Tuhan mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kesesakan sangat terbukti. Jadi Daud ini memohon pada Tuhan untuk perlindungan dan keluputannya, karena Allah itu adalah tempat perlindungan yang tepat. Dalam kesesakan itu sangat terbukti. Dan yang kedua, Daud mengimani keadilannya yang dinyatakan dalam hidupnya dan mempercayakan dirinya pada Tuhan agar Tuhan bertindak adil. Mazmur 103 ayat 6 firman Tuhan menyatakan, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Jadi di sini memang Tuhan itu adil. Siapa yang tertekan dan siapa yang memeras, Tuhan itu bertindak adil. Dan yang ketiga, Daud memohonkan agar Tuhan berbuat sesuatu terhadap musuhnya dan meminta Tuhan untuk tidak membiarkan rencana jahat mereka dapat terlaksana. Dalam Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Nah, jadi di sini Daud meminta supaya segala rencana-rencana kejahatan itu tidak terlaksana. Dia minta, mohonkan pada Tuhan, ya, karena dia suka damai, suka dengan keramahan, suka dengan kesatuan hati. Ya, itulah Daud. Dia tidak suka sebenarnya mempunyai seorang musuh. Hidup dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa ini akan senantiasa menghadapkan kita pada tindakan orang-orang yang bermaksud jahat, baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan pekerjaan kita. Jadi janji penyertaan dan perlindungan Tuhan jangan diartikan bahwa kita tidak mempunyai masalah.
kita harus waspada dan mengenali langkah-langkah dan bentuk kejahatan yang sering ditujukan pada orang beriman. Selain itu, kita harus berjaga dan berdoa. Karena itu, tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus percaya ya, bahwa kita kalau tunduk pada Allah, maka iblis itu akan lari pada kita. Nah, kemudian dalam Efesus 6 ayat 8 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi di dalam segala permohonan kita juga berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga. Biarlah dalam doa kita itu dengan permohonan yang tak putus-putus, kita juga berdoa untuk segala orang yang kudus. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kehadiran dan intervensinya kiranya membuat kita yakin bahwa Tuhan akan membela dan menolong kita. Tuhan adalah perlindungan kita. Dia melindungi kita dari segala yang jahat. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini kami datang pada Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini ya Yesus, kami menyerahkan Tuhan. Kami diingatkan bagaimana kami harus berlindung terhadap segala orang-orang jahat. Tuhan, di sekitar kami, dari kuasa-kuasa apapun juga di sekitar kami, biarlah kami selalu memohon berdoa pada Engkau. Kami selalu minta keadilan pada Engkau Tuhan, dan kami biarlah Engkau juga Tuhan yang akan membatalkan semuanya rencana-rencana yang jahat itu untuk kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati jemaat GEJ Abniel dan juga GEJ Anugerah Mendung hari ini yang beraktivitas dimanapun berada. Yang awan, yang apimu senantiasa melindungi menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Yesus kekal selamanya. Haleluya. Amin. Selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.